Pada kesempatan kali ini kita berada di penghujung tahun Masehi, perhitungan dengan perhitungan Syamsiyah atau perhitungan perputaran matahari. Dan kita juga mengenal di dalam kalender Islam ada kalender Hijriyah dengan perhitungan Qamariyah. Pada prinsipnya di dalam agama ini mengakui perhitungan Qamariyah maupun Syamsiyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dan telah meletakkan manazil-manazilnya sesuai dengan orbitnya agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Di dalam ayat ini disebutkan matahari, di dalam ayat ini disebutkan bulan, dan di situ dijelaskan salah satunya adalah lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita mengakui adanya perhitungan Syamsiyah maupun Qamariyah. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menyambut hadirnya waktu yang menyapa kita, karena sesungguhnya waktu itu sebagaimana disebutkan al-waktu anfasun la ta'ud, waktu itu adalah nafas yang tidak kembali. Tidak boleh kita menyia-nyiakan waktu, karena di antara tanda baiknya Islam seseorang itu ketika meninggalkan perkara yang tidak berguna. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu ketika meninggalkan perkara yang tidak berguna. Memang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita agar kita tidak tasyabuh, tidak menyerupai umat-umat terdahulu yang terlena dengan kemaksiatan, yang terlena dengan menghambur-hamburkan harta, yang terlena dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurun qablaha. Tidak akan terjadi kiamat sampai umatku mengikuti umat-umat sebelumnya. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Demikian pula di dalam sabdanya yang lain, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita tidak mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu yang sudah dicela oleh Al-Qur'an, yang dicela oleh hadis Nabi. Bahwasanya Nabi melanjutkan sabdanya, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lataba'tumuhum. Sampai pun jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya. Disinilah Islam mengajarkan kepada kita agar kita tidak menyerupai akhlaknya orang-orang terdahulu yang mereka terjatuh dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tahun yang berlalu, tahun yang akan datang tidak selayaknya disambut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak selayaknya disambut dengan minum-minuman keras. Tidak selayaknya disambut dengan perkara-perkara yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula Al-Qur'an telah mengingatkan kepada kita agar kita tidak berlaku tabdzir, tidak berlaku pemborosan. Bukan hanya pemborosan tapi juga menyia-nyiakan harta, karena ia juga termasuk perkara yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kalian melakukan tabdzir, melakukan penyia-nyiaan terhadap harta,
Sesungguhnya orang-orang yang memboroskan harta itu, orang-orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah teman-temannya syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sesungguhnya waktu yang berlalu tak ubahnya waktu-waktu yang biasa. Dan Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia yang terlena dengan waktunya adalah manusia yang rugi. Maka tidak sepantasnya bagi kita untuk menyambut kehadiran waktu itu dengan sukacita yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga melewatkan salat subuhnya. Karena seorang muslim adalah orang yang di dalam agamanya menegakkan perintah Allah dengan menjalankan ibadah salat 5 waktu. Al-farqu, perbedaan bainar rajul wal kufri, antara muslim dan kekufuran adalah tarkus shalah, ketika seseorang itu meninggalkan salat. Maka tidak sepantasnya bagi kita menyambut hadirnya tahun baru sampai kemudian kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan identitas utama kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya di dunia ini tanpa landasan keimanan maka kita akan rugi, karena amal yang diterima oleh Allah hanyalah dari orang-orang yang beriman saja. Wa amilus solihat, yang kedua adalah orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq, dan senantiasa berwasiat di dalam kebenaran. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabr, senantiasa berwasiat di dalam kesabaran. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengingatkan bahwa menyia-nyiakan harta itu adalah perkara yang dapat mendatangkan murka Allah. Ketika Rasul menjelaskan kepada kita di antara 3 perkara yang mendatangkan murka Allah adalah itaatul mal, maka tidak sepantasnya bagi kita menyambut kehadiran tahun baru dengan menyia-nyiakan harta. Kadang uang 50.000 terasa besar ketika diberikan kepada yatim piatu, ketika dimasukkan kotak infak masjid. Tetapi uang 50.000 terasa kecil jika digunakan untuk membeli kembang api. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kita sebagai seorang muslim penting untuk memperhatikan bagaimana kita setiap harinya agar kita tidak tasyabbuh, tidak menyerupai orang-orang terdahulu yang sudah dilarang di dalam agama kita yang terkait dengan perangai dan kemaksiatan dan kekufuran. Yang kedua, hendaknya kita sebagai seorang muslim memanfaatkan waktu dengan yang baik. Karena itu seorang muslim dianjurkan untuk memanfaatkan waktunya. Al-kayyisu man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Karena orang yang cerdas itu orang yang dia mempersiapkan dirinya untuk kepentingan sesudah matinya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita tidak melakukan penyia-nyiaan terhadap harta kita, terhadap harta yang kita miliki. Karena Al-Quran telah mewasiatkan kepada kita, orang-orang yang menyia-nyiakan harta adalah merupakan teman-temannya syaitan.